Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fransiskus Andika Dwi Putra, Fitri Satimah Harsanti, dan Vina Agus Setianingsih. Kami akan mempresentasikan materi mengenai penentuan harga transfer. Pengertian harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba. Yang selanjutnya yaitu syarat terpenuhinya harga transfer. Berikut ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya tercipta harga transfer. Yang pertama yaitu sistem harus bisa memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, laba yang dihasilkan harus bisa menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antara biaya dan pendapatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tingkat laba yang diperlihatkan oleh tiap pusat laba harus menggambarkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan harga transfer. Harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Kemudian yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Dan yang keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Tujuan lain penetapan harga transfer sendiri adalah untuk evaluasi prestasi divisi secara akurat, kemudian keselarasan tujuan dan tetap terjaganya otonomi divisi. Penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer bisa berdasar harga pasar. Sistem harga transfer berdasarkan harga yang ditetapkan mekanisme permintaan dan penawaran pasar, sehingga dianggap sebagai cara terbaik dalam memecahkan masalah harga transfer. Karena penggunaan harga pasar cocok dengan konsep pusat laba dan menjadikan penilaian prestasi atas dasar laba menjadi layak untuk diterapkan. Berikut ini merupakan situasi ideal yang harus ada dalam penetapan harga transfer berdasar harga pasar guna mendorong keselarasan tujuan. Yang pertama, orang yang kompeten. Kedua, atmosfer yang baik. 3. Harga pasar. 4. Bebas terhadap sumber. 5. Aliran informasi yang penuh. Dan 6. Negosiasi. Kemudian di poin selanjutnya ada kendala sumber. Pada idealnya, manajer pusat laba pembeli diberi kebebasan untuk membuat keputusan terhadap pasar input atau sourcing decision. Dan sebaliknya, manajer pusat laba penjual juga diberi kebebasan untuk menentukan pasar outputnya. Dalam kondisi demikian, keputusan terhadap sumber dibatasi oleh kebijakan manajemen pusat atau manajemen puncak. Lalu di poin pertama ada pasar yang terbatas. Pada banyak perusahaan, pasar untuk pusat laba penjual dan pembeli biasanya terbatas. Beberapa alasannya yaitu dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas internal yang terbatas sehingga tidak memungkinkan pengembangan penjualan produk ke pihak eksternal. Jadi dalam kondisi pusat laba penjual hanya boleh menjual secara internal, maka keputusan yang dibatasi adalah keputusan penjual. Kemudian yang kedua ada jika perusahaan merupakan produsen untuk produk yang sangat khas atau unik saja, sehingga produk tersebut tidak dijual di pasar ekstern. Yang dalam kondisi pusat laba penjual hanya dapat menjual kepada pasar internal, maka keputusan yang dibatasi adalah keputusan sumber. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, jika perusahaan telah melakukan investasi yang signifikan pada fasilitas produksi, dalam kondisi ini, pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan
fasilitas produksi menjadi hal penting, walaupun produk yang akan dibutuhkan ada pada pasar ekstern. Dengan demikian, keputusan sumber yang dibatasi. Dalam kondisi terbatasnya pasar, harga transfer yang paling memuaskan syarat-syarat pusat laba adalah harga kompetitif. Harga tersebut dapat dicari dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, jika pasar yang dipublikasikan tersedia, maka dapat digunakan untuk penentuan harga transfer, sehingga harga yang terjadi benar-benar merupakan harga pasar. Kemudian yang kedua, harga pasar dapat dibentuk dengan penawaran atau lelang. Hal ini umumnya dilakukan jika tawaran yang lebih rendah mempunyai kesempatan yang dapat dibenarkan untuk terjadinya transaksi. Kemudian yang ketiga, jika pusat laba produksi menjual barang yang sama ke pasar ekstern, sering dilakukan dengan harga yang kompetitif atas dasar harga pasar ekstern. Kemudian yang keempat, jika pusat laba membeli barang yang sama dari pasar ekstern, sering dilakukan dengan harga yang kompetitif untuk produk yang dibeli. Selanjutnya, di poin yang kedua ada kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Kelebihan dari kapasitas industri akan terjadi ketika pusat laba penjual tidak bisa menjual semua produknya ke pasar ekstern, dan pusat laba pembeli tidak menggunakan kapasitas yang tersedia di pusat laba penjual. Begitupun sebaliknya, jika pusat laba pembeli tidak dapat memperoleh bahan baku dari pasar ekstern dan pusat laba penjual tidak mau menjual kelebihan kapasitas industrinya, perusahaan lain perlu campur tangan dari kantor pusat atau komite arbitrasi yang bertindak sebagai penengah. Jadi, jika ada kendala sumber, maka harga transfer berdasar harga pasar merupakan harga transfer terbaik. Dengan demikian, gunakan harga pasar jika ada harga pasar atau jika harga pasar dapat ditaksir, dan kalau tidak ada cara untuk menaksir harga kompetitif yang valid, gunakan harga transfer berdasarkan harga pokok. Yang selanjutnya ada harga transfer berdasarkan harga pokok. Alasan dari penerapan metode ini yaitu: pertama, ada pada pasar kompetitif tidak tersedia informasi harga jual produk yang ditransfer. Yang kedua, kesulitan dalam penentuan harga jual karena ada perselisihan antar manajer divisi. Yang ketiga, jika produk yang ditransfer mengandung formula atau proses rahasia sehingga tidak diinginkan diungkapkan ke pihak lain. Dalam metode ini, komponen yang harus diperhatikan adalah definisi harga pokok atau biaya dan penentuan besarnya markup. Yang pertama yaitu ada definisi harga pokok. Harga pokok yang dimaksud di sini yaitu harga pokok standar. Biaya sesungguhnya tidak boleh digunakan karena terdapat inefisiensi yang terjadi pada pusat laba pembeli. Jika biaya standar digunakan, maka harus diciptakan insentif untuk para manajer agar menyusun standar dengan ketat. Yang kedua ada penentuan markup. Markup ditentukan dengan yang pertama, dasar penentuan tingkat laba yang dilakukan berdasarkan biaya maupun berdasar return atas investasi. Kemudian yang kedua yaitu besarnya laba. Bisa dilakukan jika divisi penjual dianggap sebagai unit usaha yang independen. Yang selanjutnya yaitu ada biaya tetap dan laba divisi hulu. Penetapan harga transfer bisa menimbulkan masalah serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang akhirnya menjual ke pihak luar mungkin tidak sadar jumlah arus balik biaya tetap dan laba yang dimasukkan dalam harga beli intern. Pihak yang dirugikan yaitu pusat laba pembeli yang akan menjual kepada pihak luar, karena harga ditetapkan berdasarkan biaya dari pusat laba penjual dan dari penambahan dia sendiri tidak kompetitif. Mengatasi masalah tersebut dapat menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, kesempatan antar divisi atau pusat laba. Pihak yang terlibat transfer barang atau jasa melakukan negosiasi untuk menentukan harga dan distribusi laba yang mengandung upstream, cost, and profit. Kemudian yang kedua yaitu penentuan harga transfer dua langkah. Harga transfer pusat laba penjual yang akan dibebankan kepada pusat laba pembeli dihitung dengan membebankan sebesar biaya variabel standar, dan secara periodik pusat laba penjual membebankan
biaya tetap untuk produk yang dijual, dan persentase keuntungan secara proporsional kepada pusat laba pembeli. Kemudian untuk mengatasi masalah harga transfer yang selanjutnya yaitu ada pembagian laba. Nah, dalam metode ini produk ditransfer ke pusat laba pembeli dihargai sebesar biaya variabel standar, kemudian ditambah biaya variabel yang dikeluarkan dari pusat laba pembeli untuk mendapatkan jumlah biaya variabel kumulatif. Setelah produk dijual, pusat laba pembeli membagi kontribusi yang didapat ke pusat laba penjual secara proporsional. Yang keempat, yaitu metode dua himpunan harga. Divisi produksi menjual produk ke divisi pembeli dikredit sebesar harga jual. Sedangkan divisi pembeli didebit sebesar biaya variabel standar penuh. Selisih harga jual dengan biaya variabel standar penuh dibebankan ke rekening kantor pusat dan akan dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kelemahan metode ini yaitu penjualan dari semua pusat laba lebih besar dibanding jumlah laba perusahaan. Selanjutnya, administrasi harga transfer. Nah, jika metode harga transfer berdasar harga pasar dan harga transfer berdasar harga pokok atau biaya belum memuaskan, maka diperlukan mekanisme formal yaitu aturan tentang negosiasi antar pusat laba dan arbitrasi. Harga transfer negosiasi. Negosiasi merupakan proses formal untuk menentukan besarnya harga transfer atas pusat laba yang terlibat tanpa campur tangan dari kantor pusat. Jadi yang melakukan negosiasi adalah pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, setiap pihak harus memahami pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor pusat secara formal. Untuk mencapai harga kesepakatan yang fair, pihak pembeli harus mempunyai kebebasan untuk membeli secara intern atau membeli dari pasar ekstern. Dan pihak penjual dapat menjual kepada pihak intern maupun kepada pasar ekstern. Dengan demikian, syarat utamanya adalah adanya pasar untuk barang antara sehingga dapat ditentukan harga yang objektif. Kebaikan dari metode ini yaitu apabila pusat laba penjual mempunyai kapasitas menganggur, sedang pasar dari produk tersebut sempit, maka akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Kelemahan dari metode harga transfer negosiasi ini yaitu jika barang tersebut dibutuhkan oleh pusat laba pembeli sedang di pasar bebas tidak ada, maka pusat laba penjual menjadi pihak yang menang dalam kompromi penentuan harga. Di samping itu, harga transfer atas dasar negosiasi ini lebih menunjukkan kemampuan menawar dari pihak yang terlibat, bukannya kemampuan dalam hal kontribusi menurut perhitungan ekonomis. Selanjutnya yaitu arbitrasi dan penyelesaian konflik. Nah, kadang negosiasi yang dilakukan tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, sehingga perlu ditangani oleh pimpinan puncak dengan membentuk komite arbitrasi. Orang yang ditunjuk akan membicarakan masalah harga transfer dengan cara bijaksana pada masing-masing manajer pusat laba yang bersangkutan. Nah, tugas lembaga arbitrasi antara lain 1. Menyelesaikan perselisihan tentang harga transfer. 2. Mengkaji ulang perubahan sumber daya. 3. Mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Nah, arbitrasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Jika dilakukan secara formal, kedua pihak membuat laporan kasus secara tertulis kepada komite arbitrasi. Lalu komite menelaah laporan tersebut dan menentukan harga transfer berdasarkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. 2. Jika arbitrasi dilakukan secara informal, maka kedua belah pihak membuat laporan kepada komite arbitrasi secara lisan,
Lalu komite menelaah laporan tersebut dan menetapkan harga transfer secara lisan. Yang terakhir yaitu klasifikasi produk. Tingkat kesulitan, pengaturan sumber daya, dan aturan harga transfer tergantung pada besarnya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Lebih luas jumlah transfer dalam perusahaan dan kurangnya ketersediaan harga pasar, maka dibutuhkan aturan yang lebih formal dan spesifik. Beberapa perusahaan membagi produk ke dalam dua kelas. Kelas 1 memasukkan semua produk di mana manajer puncak ingin mengawasi sumber daya. Biasanya ini menyangkut jumlah produk dalam skala luas, produk di mana tidak tersedia pada pasar ekstern, dan di mana untuk alasan menjaga kerahasiaan, produk tersebut diawasi langsung oleh kantor pusat. Kemudian kelas 2 adalah semua produk lain. Nah, umumnya ini adalah produk yang bisa diproduksi oleh pihak luar. Produk ini umumnya relatif dalam jumlah kecil dan diproduksi untuk umum. Produk ini ditransfer dengan dasar harga pasar. Pengadaan produk kelas 1 bisa diubah hanya dengan izin manajer puncak. Pengadaan produk kelas 2 ditentukan oleh unit usaha atau divisi yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.